Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Indrikan, NIM 14101040003. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep diri, perkembangan self-understanding, memahami orang lain, harga diri dan konsep diri, regulasi diri, dan industri versus inferioritas. Perkembangan pemahaman diri pada masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir, khususnya dari usia 8 hingga 11 tahun, anak-anak semakin menggambarkan diri mereka dengan karakteristik dan sifat psikologis yang berbeda dengan deskripsi diri yang lebih konkret. Pemahaman diri anak-anak di tahun-tahun sekolah dasar juga mencakup meningkatkan referensi untuk perbandingan sosial. Pada titik perkembangan ini, anak-anak lebih mungkin untuk membedakan diri mereka sendiri dari orang lain secara komparatif daripada secara absolut. Singkatnya, di masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir, deskripsi diri semakin melibatkan karakteristik psikologis dan sosial, termasuk perbandingan sosial. Yang kedua yaitu memahami orang lain. Di masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam pengambilan perspektif, kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain dan memahami pikiran dan perasaan mereka. Pada usia sekitar 6-8 tahun, anak-anak mulai memahami bahwa orang lain mungkin memiliki perspektif karena beberapa orang lain lebih banyak akses ke informasi. Pengambilan perspektif secara khusus dianggap penting apakah anak-anak mengembangkan sikap prososial atau antisosial dan perilaku. Yang ketiga, harga diri dan konsep diri. Harga diri yang tinggi dan konsep diri yang positif adalah karakteristik penting dari kesejahteraan anak. Harga diri mengacu pada evaluasi diri secara global. Dia juga disebut harga diri atau citra diri. Misalnya, seorang anak mungkin memahami bahwa dia bukan hanya seseorang tetapi orang yang baik. Harga diri yang tinggi dapat merujuk pada persepsi yang akurat dan dapat dibenarkan tentang nilai seseorang secara pribadi dan keberhasilan serta penyampaiannya, tetapi juga dapat merujuk pada orang yang sombong, muluk rasa superioritas yang tidak beralasan atas orang lain. Dengan cara yang sama, harga diri yang rendah mungkin mencerminkan persepsi yang akurat tentang kekurangan seseorang atau ketidakamanan dan inferioritas yang terdistorsi bahkan patologis. Yang keempat, efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan hasil yang menguntungkan. Siswa dengan efikasi diri yang tinggi mendukung pernyataan seperti, "Saya tahu bahwa saya akan dapat mempelajari materi di kelas ini, dan saya berharap dapat melakukannya pada kegiatan ini." Siswa dengan efikasi diri rendah untuk belajar mungkin menghindari banyak tugas belajar, terutama yang menantang. Oleh kontras, rekan-rekan efikasi diri tinggi bersemangat bekerja di tugas-tugas belajar. Yang kelima, pengaturan diri. Pengaturan diri adalah peningkatan kapasitas untuk pengaturan diri. Kapasitas ini dijadikan oleh peningkatan upaya yang dilakukan untuk mengelola perilaku, emosi, dan pikiran seseorang yang pada peningkatan kompetensi dan prestasi sosial. Yang keenam, industri versus inferioritas. Industri versus inferioritas muncul selama masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Istilah industri mengungkapkan dominan tema periode ini. Anak-anak menjadi tertarik pada bagaimana sesuatu dibuat dan bagaimana mereka bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.